Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Enggal Muluka dengan NIM 081028, Ardianti dengan NIM 08191010, Diza Ratmananda 08191020, Hanifah Lidiana 08191031, Sylvia Citra M 08191080, Lastira Agustina 97211020, Sena Melinda 97211026, Yosinda Yohanes 97211029 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Review Dokumen Cluster RDTR Perkotaan SOE. Dengan outline pendahuluan, identifikasi masalah, review dokumen KLHS RDTR NTT, muatan KLHS RDTR NTT, dan penutup. Baik, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Next. Terdapat latar belakang di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang menggariskan bahwa pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lahan, keseimbangan, keserasian, dan keterpaduan. Dalam menindaklanjuti rencana umum Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang RT/RW Kabupaten Timur Tengah Selatan serta pentingnya kebutuhan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kota SOE. Maka pada tahun 2015, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan perencanaan rencana rinci, yaitu Rencana Detail Perkotaan SOE. Kemudian terdapat maksud dan tujuan, yang dimana maksud dari tugas ini dari penyusunan kajian lingkungan hidup strategis RDTR dan zonasi perkotaan SOE, sebagaimana telah digambarkan dalam latar belakang di atas adalah sebagai pedoman dasar bagi kebijakan, perencanaan, dan program pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di perkotaan SOE. Yang dimana tujuannya, yang pertama, tersedianya data tentang kajian perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kajian kinerja layanan dan atau jasa ekosistem, kajian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kajian tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi, kajian terhadap perubahan iklim, kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Yang kedua, terdapat memberikan evaluasi terhadap kebijakan rencana pola ruang, rencana jaringan, prasarana, rencana sub-BWP yang diprioritaskan penanggungannya, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, sesuai dengan rekomendasi yang disajikan dalam dokumen kajian lingkungan hidup serta KLHS, RDTR, dan zonasi perkotaan SOE. Kemudian terdapat sasaran. Kegiatan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis RDTR dan zonasi perkotaan TTS ini di wilayah administrasi di perkotaan SOE atau BWP SOE yang meliputi mengidentifikasi isu-isu pembangunan, mengidentifikasi masyarakat dan memangku kepentingan guna menghimpun masukan, dan yang terakhir mengidentifikasikan materi muatan KRT. Next. Selanjutnya terdapat KLHS RDTR NTT. Kajian lingkungan hidup strategis KLHS RDTR NTT merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif digunakan untuk memastikan bahwa partisipasi pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, maupun program. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS RDTR NTT merupakan proses mengintegrasikan suatu pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan rencana atau program yang biasa disebut KR. Next.
Baik, selanjutnya yaitu identifikasi permasalahan dari KLHS, RDTR, perkotaan. Mungkin bisa di next. Di sini terdapat 6 identifikasi permasalahan. Yang pertama itu pencemaran lingkungan, yang dimana untuk pencemaran lingkungan sendiri ini bersumber dari pencemaran air. Yang dimana untuk air sendiri bersumber dari limbah air rumah tangga, rumah sakit, industri kecil, bahan anorganik, nutrisi tanaman berupa pupuk kimia, dan juga pestisida. Sedangkan untuk pencemaran udara sendiri ini berasal dari kebisingan berupa sumber alami yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi dan juga kebakaran hutan, serta sumber antropogenik sebagai akibat ulah manusia seperti aktivitas transportasi, pembakaran sampah, dan juga rumah tangga dan industri. Kemudian untuk permasalahan terkait peningkatan kebutuhan satgas ini disebabkan oleh adanya peningkatan pertumbuhan penduduk tanpa adanya dukungan penyediaan fasilitas pemukiman yang berpotensi menimbulkan dampak tumbuhnya kawasan-kawasan hunian atau kumuh, serta mobilitas barang dan orang yang tinggi memiliki potensi dampak terhadap kemacetan serta peningkatan polusi udara yang bersumber dari transportasi. Serta peningkatan daerah terbangun akan meningkatkan terjadinya banjir dan juga genangan dari limpasan air hujan. Kemudian untuk alih fungsi lahan sendiri ini merupakan perwujudan pola ruang kawasan budidaya yang juga berpotensi menjadi kawasan budidaya zona perdagangan, perkantoran, perumahan, kemudian juga sarana utilitas umum atau PSU, dan juga sistem infrastruktur perkotaan. Nah, kemudian kawasan yang akan mengkonversi lahan tidak terbangun ini akan menjadi lahan terbangun. Next. Kemudian permasalahan keempat yaitu terkait perencanaan ruang, yang dimana dalam penetapan tujuan BWP SOE sebagai kota transit dan pusat distribusi yang mandiri dan berkelanjutan, maka akselerasi percepatan pembangunan tersebut tidak terlepas dari perubahan spasial yang berdampak pada kondisi fisik lingkungan, sehingga dapat dibutuhkan perencanaan ruang yang mengakomodasi pengaturan fungsi kegiatan dan pola pemanfaatan ruang di wilayah BWP SOE. Sedangkan untuk permasalahan selanjutnya yaitu keterbatasan air dan juga pengolahan limbah, yang dimana pada pengembangan kawasan pemukiman, perdagangan, dan jasa di BWP akan memerlukan sumber daya air dalam jumlah yang sangat besar. Pembangunan besar-besaran ini mengkonversi lahan yang terbangun menjadi lahan terbangun, sehingga rencana agroindustri yang berpotensi mengkonversi kawasan hutan akan mengakibatkan berkurangnya ketersediaan sumber daya air tanah. Sedangkan permasalahan yang terakhir yaitu konflik sosial, yang dimana pembangunan di berbagai sektor ini akan menyerap tenaga kerja. Namun apabila ketersediaan tenaga kerja lokal tidak sesuai dengan keahlian dan keterampilan, maka penduduk lokal akan kehilangan kesempatan. Di satu sisi, ini akan menjadi masuknya tenaga kerja dari luar kawasan, yang dimana dapat menimbulkan konflik sosial. Next. Selanjutnya ada review dokumen KLHS RDTR Perkotaan SOE. Next. Kajian muatan KLHS RDTR Perkotaan SOE sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH pasal 15 dan PP nomor 46 tahun 2016 tentang KLHS pasal 2, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan rencana atau program. Kemudian pemerintah nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis yang menyebutkan bahwa terdapat 7 kriteria dampak atau risiko lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Identifikasi materi muatan kebijakan, rencana atau program dilaksanakan melalui kegiatan scoring terhadap ke-7 kriteria tersebut. Kemudian penyusunan KLHS RDTR NTT ini ada yang pertama, memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RDTR dan peraturan zonasi kabupaten dan kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, meningkatkan kualitas RDTR dan peraturan zonasi kawasan kabupaten dan kota provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir ada memberikan kontribusi perbaikan materi RDTR dan peraturan zonasi kawasan kabupaten dan kota provinsi NTT. Next. Nah, selanjutnya ada tahap pembuatan dan pelaksanaan KLHS. Yang pertama ada pengkajian pengaruh kebijakan, rencana atau program atau KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dilakukan melalui tahapan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan guna menyusun rekomendasi perbaikan KRP dalam penyusunan RDTR dan peraturan zonasi perkotaan SOE tahun 2016 sampai dengan tahun 2036. Pengkajian ini dilakukan melalui mengidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis, mengidentifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan, mengidentifikasi masyarakat dan mengidentifikasi materi muatan
KRP dan mitigasi pengaruh program terpilih yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Kemudian yang kedua ada perumusan mitigasi atau alternatif penyempurnaan terhadap semua program terpilih yang teridentifikasi mempengaruhi fungsi lingkungan guna meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari program yang telah disusun. Dan terakhir ada perumusan atau penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang meliputi kegiatan antara lain merumuskan rekomendasi muatan alternatif program terbaik, menyusun laporan KLHS, dan memaparkan hasil kegiatan tahapan penyelenggaraan KLHS kepada kepala daerah untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah muatan KLHS RDTR Perkotaan Soe. Next. Yang pertama terkait kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan atau status air dan juga status pangan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, daya dukung lingkungan hidup sendiri adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan juga keseimbangan antar keduanya. Terdapat beberapa konsep dalam pengukuran daya dukung lingkungan, diantaranya adalah pendekatan carrying capacity ratio, konsep daya dukung wilayah untuk permukiman, daya dukung lingkungan untuk lahan pertanian, konsep daya dukung lingkungan untuk fungsi lindung, lalu untuk sumber daya lahan, dan juga sumber daya air. Pada pendekatan ini menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan digunakan pada tahapan perencanaan sebagai pembatas pengembangan kawasan dan pada tahap pemanfaatan sebagai pengendali atau alat kontrol bagi perkembangan wilayah. Next. Selanjutnya adalah perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup atau KRB. Berdasarkan KLHS Nusa Tenggara Timur, terdapat beberapa perkiraan dampak dan risiko yang ditimbulkan karena adanya rencana pengembangan industri, perdagangan, dan jasa, perkantoran, dan fasilitas pelayanan umum. Hal tersebut tentunya bergantung pada tipologi dan daya dukung alam, serta kerentanan alam dalam menerima tekanan dari aktivitas di kawasan tersebut. Ada beberapa dampak dan resiko lingkungan hidup yang terjadi, yaitu yang pertama pencemaran. Jadi sumber pencemaran air di perkotaan Soe ini antara lain adalah limbah rumah tangga, rumah sakit, industri kecil, dan lainnya, sehingga pada pencemaran lingkungan ini akan memberikan pengaruh terbesar di perkotaan Soe. Yang menjadi pencemarannya adalah pencemaran air. Lalu yang kedua ada pengolahan sampah dan limbah. Pada pembuangan air limbah yang tentunya belum terarah menyebabkan pencemaran air kota Soe meningkat. Lalu yang terakhir adalah terjadinya perubahan alih fungsi lahan. Pada pengembangan kawasan SBWP akan secara otomatis mengikuti perkembangan yang ada, yaitu sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pembangunan sarana prasarana dan sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu kinerja layanan atau jasa ekosistem indikasi JE. Jasa ekosistem merupakan produk yang dihasilkan oleh ekosistem untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam setiap ekologion yang terdiri dari beberapa tipe ekosistem, terdapat satu atau lebih jasa ekosistem yang dihasilkan. Terdapat 4 kelompok jasa ekosistem, yaitu jasa ekosistem penyedia, pengatur, kultural, dan pendukung. Semakin tinggi nilai jasa ekosistem, maka semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Akan tetapi, berdasarkan KLHS RDTR Nusa Tenggara Timur tersebut, tidak ditemukan adanya analisis muatan kinerja layanan atau jasa ekosistem yang didasarkan dari kondisi wilayah tersebut. Kemudian, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Kualitas tata ruang dalam proses perencanaan perlu diperhitungkan dalam rangka pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan. Pengendalian pemanfaatan ruang menjadi sarana dalam menjaga efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis KLHS Kota Soe, penyusunan alternatif rencana dan program pengelolaan sumber daya air, kebijakan umum mitigasi dampak pembangunan dan upaya mitigasi terhadap dampak peningkatan kebutuhan prasarana dan sarana wilayah seluruhnya menerapkan prinsip-prinsip efisiensi menggunakan sumber daya alam. Akan tetapi di dokumen KLHS RTDR Nusa Tenggara Timur ini tidak terdapat subbab analisis muatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Next.
Selanjutnya, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim atau SIDIK. Pemerintah telah menetapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang digunakan dalam pada RPJM 2015-2019, yaitu economically feasible, socially acceptable, environmentally and sustainable. Untuk menerapkan prinsip tersebut, membutuhkan prasyarat yaitu perbaikan tata kelola pemerintah. Salah satu yang sangat penting dalam perbaikan tata kelola adalah pada bidang SDA dan lingkungan hidup. Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan tinggi. Terdapat 12 kabupaten di wilayah NTT termasuk daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan. Penduduk NTT dengan tingkat kecukupan gizi kurang dari 70% masih sangat tinggi. Rata-rata di tahun 2007 sampai 2014 sebesar 22,94% dan memiliki tren yang terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Next. Selanjutnya, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati atau bisa disebut NKT 1. Dalam hal ini terdapat beberapa NKT yang mana di slide ini akan membahas mengenai NKT 1. Yang pertama ada NKT 11, kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan atau konservasi. Nah, di dalam KLHS NTT ini telah memiliki ruang terbuka hijau yang salah satunya kegunaannya untuk menjadi pengembangan keanekaragaman hayati. Dan untuk NKT 12 yaitu spesies hampir punah. Nah, di dalam KLHS NTT ini tidak membahas mengenai spesies yang hampir punah yang ada di Kabupaten Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, di NKT 13, kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup. Pada KLHS Nusa Tenggara Timur, hanya membahas mengenai kegiatan pembangunan tidak mengganggu kawasan lindung saja. Dan selanjutnya di NKT 14, kawasan yang merupakan habitat bagi spesies atau subspesies yang digunakan secara temporer. KLHS Nusa Tenggara Timur tidak membahas mengenai kawasan yang menjadi habitat keanekaragaman hayati dapat digunakan secara temporer. Next. Baik, di sini ada penutup. Kesimpulan. Yang satu, potensi alih fungsi lahan BPSOE sangat besar sehingga pengadilan konversi lahan kosong menjadi kawasan permukiman dan perkotaan. Haruslah diperhatikan dengan perangkat regulasi yang jelas. Yang kedua, daya dukung sumber daya air masih wajib untuk diperhatikan guna pelayanan kebutuhan air bagi masyarakat. Yang ketiga, daya dukung dan daya tampung prasarana, sarana, dan utilitas PSU yang tersedia saat ini sudah mencukupi, namun perlu direncanakan pengembangannya sesuai dengan proyeksi pertumbuhan tanpa konflik sosial berpotensi terjadi apabila KRP di perkotaan SOE tidak mengkomodinasi aspirasi masyarakat, tidak dilanggarnya adat istiadat, dan tersedia infrastruktur yang tidak terpelihara dengan baik. Yang kelima, perencanaan ruang yang komprehensif dalam pembangunan di perkotaan SOE harus sesuai dengan potensi dan daya dukung serta daya tampung ruang, sehingga tercipta keseimbangan kawasan budidaya dan kawasan lindung. Saran, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka diperlukannya penyusunan strategi pengembangan melalui perbaikan pembenahan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam menciptakan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan, menambah pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor industri, aktivitas transportasi, dan distribusi, perdagangan, dan jasa yang menambah pendapatan hasil daerah perkotaan SOE dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara berkelanjutan, membuat suatu instrumen kebijakan dan peraturan perundangan tentang lingkungan yang dapat menjadi acuan dalam proses pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan akhir kata. Saya ucapkan terima kasih.